Masuk sebagai box office perfilman Indonesia, film berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini kembali menghadirkan kelanjutan dari film tersebut yang berjudul Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Film tersebut melibatkan beberapa aktris dan aktor papan atas. Salah satunya ialah Ganindra Bimo. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko ini menjadikan Ganindra Bimo berperan sebagai seorang pria yang manipulatif. Peran itu tentu membuat dirinya sempat merasa kesulitan dalam memainkan karakternya tersebut. Lantas bagaimana cara Ganindra Bimo dalam mengatasi kesulitannya tersebut? Dan adakah perbedaan yang dirasakan oleh Ganindra Bimo dalam menjalani karakternya saat ini? Yang berbeda sama film saya sebelumnya, jelas setiap peran yang saya ambil pasti ada layer problem atau layer emosi atau layer tantangannya yang berbeda sama karakter yang pernah saya ambil. Kalau biasanya saya bermain di level perubahan watak, kalau di sini Mas Angga dari tim dari sinema minta saya untuk bermain secara natural karena genre-nya neorealism dan cara pendekatan atau approach acting juga lebih ke arah automatic art, present, here and now, dan jadi manusia seutuhnya gitu. Jadi kayak menghidupkan karakternya berdasarkan manusia gitu. Jadi nggak artificial, nggak buat bener yang dirasakan karakternya yang dirasakan karena apa itu ya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kita ada di atas level permainan, level rasa gitu. Jadi untuk adjust atau untuk menjustifikasi sama diri sendiri kayak gue tadi nggak jalanin bener atau nggak ya, awal-awal gue agak bertanya-tanya dulu nih, saya sebagai Bimo atau saya sebagai James ya. Tapi karena kami semua diberangkatin, saya, Jerome, saya diberangkatin duluan sebelum London lebih cepat untuk beradaptasi dengan situasinya, beradaptasi dengan lingkungannya, beradaptasi dengan orang-orang yang tinggal di sana, beradaptasi dengan orang-orang Indonesia yang stay di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum berangkat ke London, pertanyaan-pertanyaan muncul soal gimana ya caranya mendalami karakter dengan konsep, dengan metode seperti itu. Akhirnya bisa terjawab ketika saya ada space di sana, ada coupling untuk observasi di London. Jadi ya menarik. Ada beberapa scene yang pengen gue ceritain cuma karena masih belum boleh gitu. Kamera. Tapi gambaran secara general kurang lebih kayak gini. Banyak yang di script itu cuma mungkin dua kata-kata, satu kalimat cuma Jam titik. Tiba-tiba di set Mas Angga bilang, nanti lu kalau ini ya karakter lu kalau gini itu apa yang akan dilakukan? Nah karena saya sudah berdamai sama karakternya, Jam adalah karakternya seperti apa, jadi kayak oh ya udah Jam akan melakukan itu. Kenapa nggak banyak ininya? Karena di skripnya juga nggak banyak dialog. Untuk saya, untuk karakter saya itu nggak banyak dialog yang lebih ke arah responsif. Tiba-tiba kalau di set ada dialog, tiba-tiba ada gerakan-gerakan lain, misalnya ada gesture gitu ya, itu yang menarik sih. Jadi kalau misalnya kita review sama Mas, biasanya kan kita jadi nggak prepare atau kadang malah jadi here and now aja. Kalau di karakter ini apa ya karakternya rasanya iya random tapi terkonsep gitu loh kayak. Makanya tadi saya bilang nggak boleh terlalu atas, nggak boleh terlalu bawah, tapi ketika kita udah sadar sama karakternya, kita tahu karakternya akan mau ngapain. Saya harus damai dulu sama Jamnya, udah tahu dulu Jam mau ngapain, mau tidur mau ngapain. Jadi ketika dihadapi sama satu situasi, misalnya Jam harus makan siang, apa yang akan dilakukan sama seorang Jam yang dia adalah seorang seniman yang berantai. Jadi udah siap. Manipulatif tuh susahnya adalah karena dia berada di gray area. Cuma itu yang bisa saya kasih tahu. Saya nanti harus maksudnya di dalam dirimu agak sedikit manipulatif. Sebenarnya gini, kalau kita balikin baik buruk, hidup kan tentang baik dan buruk, tentang baik. Tapi kadang-kadang kita manusia pasti akan ada di level yang terburuk. Kadang
kadang melakukan salah, kadang melakukan benar, dan benar atau salah it's a matter of perspective. Kadang kata orang itu salah lagi kalau makan pagi-pagi kan terlalu berat, menurut perspektif itu lagi enggak kok, gue butuh makan berat karena kerja gue seharian berat. Jadi it's a matter of perspective, begitu juga dengan karakter Jen. Tadi saya pakai analogi ya, bener Jen makan berat kayak gitu. Itu kurang lebih muatan atau emosinya seperti itu. Jadi itu bermain di ranah yang manipulatif tuh kayak gitu. Manipulatif itu bukan berarti lo kan dalam sifat manusia pasti ada sisi manipulasinya, sisi kemampuan manipulatifnya untuk mendapatkan satu tujuan. Dan bukan berarti dia orang jahat, bukan berarti dia orang buruk. Gue justru ini karakter yang paling dekat sama gue dan karakter yang paling gue nyaman memainkan karena itu tadi automatic karakter. Dia udah damai duluan, jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak kalau ini begini, kalau ini begitu. Jadi emang udah dibikin jago sih Mas Angga. Jadi dia tahu caranya membuat atau mendesain aktornya untuk nyaman sama karakternya, berdamai dulu, dan dikasih dijejelin apa aja udah ya karakternya kemampuan sebagai karakter. Kalau tanya perbedaannya apa, ini jelas beda banget. Tapi apakah gue nyaman banget ngejalanin ini? Gue nyaman banget 100%. Oke. Berarti ini karakter yang paling gampang buat diperanin ya? Bukan. Justru yang paling menarik gitu. Ini bukan paling gampang. Gak ada sih karakter yang paling banyak kalau terlalu gampang, terlalu nyaman, terlalu paling unik. Oh, paling unik. Karena cara baru mendalami sebuah peran kadang membutuhkan, misalnya kita pakai kata-katanya adalah metode banget yang harus reading, harus ubah 100%. Misalnya karakter saya sebelumnya jadi genderuwo tuh lu harus jadi sosok yang fantasi gitu. Itu kan membutuhkan metode tertentu untuk jadi karakter itu. Tapi di sini nggak bisa. Karena di sini harus serial mungkin, semanusia mungkin. Dan apakah metode yang kutub utara kutub selatan tadi salah? Enggak. Justru itu memperkaya kemampuan acting, memperkaya ambisi saya untuk berkarya. Oke. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah. Dan apakah saya akan pakai ini untuk next filmnya tergantung proyeknya. Kalau proyek yang membutuhkan saya untuk jadi karakter fantasy banget, jadi naga, saya kan bisa pakai pendekatan yang neorealism kayak gini. Jadi emang ini adalah sesuatu yang baru dan ilmu yang berharga banget undangan saya untuk sebelum ke depan berkarya. Nanti kita cerita tentang hari ini yang populer 3 tahun lalu akan merilis sequelnya yang berjudul Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang pada tahun 2023 mendatang. Di film kali ini Sheila Dara kembali melakoni peran sebagai Aurora. Meski tidak ada perubahan dalam segi karakter, Sheila Dara tetap merasa kesulitan untuk menyatukan chemistry dengan para lawan mainnya. Cuaca London yang dingin menusuk juga menjadi kesulitan tersendiri bagi Sheila Dara selama proses syuting berlangsung. Oh ya, cuaca juga karena aku warga Bekasi true and true, jadi sangat kedinginan di sana. Kayak kalau di sini aja aku bisa pakai jaket, sementara kalau tadi Bimo pakai kaos aja udah langsung basah gitu. Di London dia thriving di sana, dia happy, aku ya guys. Bedanya kalau buat aku juga, aku ngerasa Aurora di film ini juga jadi karakter yang baru lagi buat aku, karena kalau di film NKCTHI itu Aurora relationship-nya kita ngelihat sama bapak ibunya, sama kakak, sama adiknya, tapi kita nggak pernah lihat gimana cara dia berinteraksi sama teman-teman dan romantic interest. Dan itu buat aku jadi bahan eksplorasi baru lagi. Dan kebetulan aku baru kenal Jerome sama Lutecia juga di judul ini. Jadi mungkin salah satu tantangannya juga itu ya, bonding sama Ute dan Jerome, karena di sini kita memang temenan banget.
bonding sama Bimo juga sebagai romantic interest. Perbedaan pasti beda ya, karena buat aku nggak pernah mengalami apa yang dialami sama Aurora gitu. Jadi pasti dari cara pikir, cara mengambil keputusan, dan hal-hal kayak gitu aja udah. Kalau untuk pendalaman karakter, kalau untuk aku sendiri, untungnya aku berangkat dari film NKCTHI udah sempat ada udah sempat ada dasarnya gitu. Kira-kira Aurora tuh seperti ini. Yang dieksplor lagi saat syuting adalah relasi dengan Hani dan Kit dan Jem. Itu yang mungkin pendalaman karakternya lebih kesana, gimana caranya dia berinteraksi sama orang-orang yang bukan keluarganya dan di tempat yang baru sekali sama dia. Aku nggak pernah merasa ada kesamaan sih sama karakter-karakter yang aku mainkan, karena lagi-lagi apa yang dialamin Aurora aku belum pernah alami. Kayak misalnya Aurora di sini kuliah di London, di luar negeri sendirian terpisah sama keluarga. Aku belum pernah terpisah sama keluarga selama itu, dan aku belum pernah kuliah di luar, rasanya kayak apa, harus adaptasi dengan situasi yang baru, yang tidak familiar. Jadi pasti kalau dibilang beda ya pasti. Komedian Diki Divi dikenal sebagai komedian yang kerap bertingkah laku lucu. Di balik sosoknya yang kemayu itu pun, rupanya ada panggilan cukup unik yang diberikan oleh ibu tercintanya. Diki yang seorang laki-laki itu ternyata terbiasa dipanggil Neng, sebutan yang akrab untuk seorang wanita. Diki mengungkap bahwa ia sama sekali tidak terganggu dengan panggilan tersebut. Tapi kira-kira bagaimana tanggapan istri ketika tahu dirinya dipanggil dengan sebutan Neng? Kok bisa dipanggil Neng? Kenapa awalnya dipanggil Neng? Itu panggilan sayang orang tua terhadap saudara-saudaraku. Pokoknya kepada sepupu-sepupuku atau ponakan-ponakanku, ponakan-ponakannya mama, semua mama tuh manggilnya Neng. Panggilan sayangnya mau laki mau cowok segala macam. Ruli, sini Neng. Kiki, sini Neng. Makan dulu. Diki, sini Neng. Gitu. Terganggu nggak Kak Diki sama panggilan Neng? Tidak, karena memang itu panggilan yang sering aku dengar bertahun-tahun di rumah sampai aku gede. Kalau istri gimana Kak? Kalau istri sendiri menanggapinya gimana? Istri tuh dari pacaran juga udah tahu sebenarnya kalau aku dipanggil Neng gitu di rumah gitu. Kadang-kadang dia kalau pas lagi awal-awal juga ngecengin juga, Neng gitu. Neng. Oh, panggilan semuanya udah tahu gitu. Jadi itu memang apa ya? Treatment nyokap terhadap seluruh anggota keluarga yang terutama ponakan-ponakan atau sepupu-sepupu yang masih kecil gitu. Mau cewek mau cowok panggilan sini Neng, Neng gitu. Jadi mereka juga udah terbiasa gitu. Nah, mereka kagetnya mungkin ketika teman-teman di media yang suka aku gitu kan, yang di TV kok baru tahu gitu kan. Oh, ternyata mereka baru pada tahu ya Diki dipanggil Neng gitu. Padahal di rumah treatmentnya kalau mama ke aku memang agak sedikit beda karena memang kan aku anak terakhir karena bontot gitu ya. Jadi biasanya kayak paling dekat sama mama. Sampai di umur yang lumayan udah banyak aja aku kalau tidur masih suka sama mama Mas. Kadang suka ini ciumin tangan ini baru bisa tidur gitu. Menikah dengan Alifa Feby sejak 2019 lalu, Diki Divi sampai hari ini masih menantikan hadirnya momongan. Ia bersama sang istri tak pernah berhenti berusaha, meski pada akhirnya tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lantas, apakah Diki Divi berkonsultasi ke dokter agar keinginan untuk memiliki anak lekas terwujud? Dan bagaimana cara Diki Divi dan istri menjaga keharmonisan sambil menantikan hadirnya momongan? Hari-hari kita tuh kadang suka kita ngeriwain aja apa yang kita udah lakuin waktu pacaran gitu. Kalau misalnya kan kayak baru aja tuh
tadi malam tuh kan kita suka makan dimsum malam-malam di daerah Kemang gitu. Udah keluar malam-malam tuh abis aku sholat isya jam 10 dia lagi nge-sholat gitu. Terus abis itu kita berangkat sampai jam 12 tuh kita pulang baru. Cuman itu aja makan dimsum terus muter-muter udah pulang. Yang penting ada me time untuk pacarannya gitu. Udah apa gimana? Aku tidak menunda, gimana Allah kasihnya aja. Itu kan kepercayaan ya dari Allah kepada kita berdua gitu kan. Udah pantas apa enggak jadi ayah sama ibu. Kalau memang dirasa dari Allah melihat kita berdua belum cukup dewasa nih untuk punya anak, ya udah. Tetapi insya Allah ikhtiar. Olahraga sering. Itu dia suka, dia pemakan segala. Dia makan nasi aja pakai gagang pintu, dia makan apaan aja dimakan sama dia gitu kan. Aku juga nggak pernah membatasi dia untuk jangan makan ini, jangan makan ini gitu kan. Mungkin akunya sendiri sekarang, kalau dari dia sih nggak masalah. Kalau dari aku tuh masih suka milih-milih makan, karena aku sebenarnya nggak makan jeroan apa segala macam. Aku nggak makan, belum bisa. Aku kambing nggak bisa, sawok nggak bisa, terus makan jeroan sapi nggak bisa. Jadi banyak nggak bisanya. Jadi rata-rata cuma daging sapi, cuman dagingnya aja. Itu mungkin yang susah. Tapi kata dokter suruh makan jeroan, belum bisa sih. Oh.